Shalom, selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Kali ini bertemakan menyingkap firman-Nya. Topik kedua, yaitu perumpamaan penabur. Dalam Matius pasal 13 ayat 3 sampai 8, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada 40 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan ini diberikan juga penjelasan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal yang sama dari Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya, kekayaan menghimpit firman itu, sehingga firman itu tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu penjelasannya. Sesuatu yang kita bisa pelajari ialah perumpamaan ini menunjukkan bahwa setelah benih firman Tuhan ditabur, hanya waktu yang menunjukkan bagaimana iman seseorang akan tumbuh dan berkembang. Sekaligus perumpamaan ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah akan terus bertumbuh dan menyebar sampai akhir zaman. Perhatikan foto yang dilampirkan. Benih
ditabur di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Benih tersebut adalah firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, firman Tuhan adalah benih yang tidak fana. Tanah yang baik adalah hati manusia. Di dalam Matius pasal 13 tadi. Bertumbuh dan berbuah itu melalui mulut kita. Kita memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang keluar dari mulut kita, sumbernya dari hati kita. Matius 15 ayat 18, Ibrani 13 ayat 15. Jikalau Anda perhatikan, benih yang jatuh di tanah yang baik, itu hanya 1/4 dari jumlah benih yang ditabur. Aplikasi bagi umat percaya. Saat kita melakukan 3M, membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita. Laksana tanah yang baik. Untuk siap menerima benih yang ditabur, yaitu firman Tuhan. Melalui doa, dan yang penting kesediaan diri untuk tunduk dan takluk kepada kebenaran hakiki firman Tuhan. Belajar selalu menerapkan 5W, 1H. What, who, when, where, and how. Atas setiap firman Tuhan yang kita lakukan di dalam kegiatan 3M. Mungkin untuk langkah pertama bisa 2W dulu, atau 3 atau 4W plus 1H. Namun kita tingkatkan lebih lanjut. Dan itu menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Ingat, ini bukan merupakan aktivitas ritual, namun menunjukkan seberapa tingkat ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus. Fakta mengatakan hanya 1/4 benih yang ditabur dan jatuh di tanah yang baik. Perhatikan, introspeksi diri sendiri. Jangan lakukan untuk orang lain. Tipe keempat, benih yang ditabur dan jatuh pada tanah yang baik, hanyalah 1/4 dari benih yang ditabur. Artinya setiap orang beriman dalam melakukan kegiatan 3M, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, apakah mempersiapkan hatinya untuk tempat persediaan firman Tuhan? Dalam Alkitab tidak terdapat istilah kata 1/4. Namun arti yang disingkapkan ke saya, sekitar 1/4 yang menyediakan hatinya laksana tanah yang baik. Dengan analogi, terdapat 2 jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Dan Matius pasal 7 ayat 13 dan 14 dikatakan, dianjurkan agar umat percaya mengambil jalan yang sempit. Meskipun sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jika dikaitkan dengan perumpamaan penabur, dalam kapasitas benih yang terjatuh pada tanah yang baik,
terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Perlu diketahui, ini terjadi bukan karena usaha kita ataupun karena kekuatan kita. Namun ini merupakan kerjasama yang erat. Ada bagian yang kita perlu lakukan sebagai orang percaya. Dan membiarkan Tuhan melakukan bagiannya. Agar kita mempunyai sikap seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selamanya. Doa Daud. Tuhan memberkati.